105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Lause mau mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada adik-adik semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita melewati tahun 2020. Walaupun tahun 2020 bukan tahun yang mudah untuk kita lewati, namun kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu hebat di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sehingga hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di tahun 2021. Oleh sebab itu, mari kita datang dengan kesungguhan hati kita adik-adik untuk datang memuji Dia, untuk datang bersyukur kepada Dia melalui puji-pujian kita. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita dengan baik, duduk yang rapi, duduk yang sungguh-sungguh ya. Kita siapkan hati kita supaya dengan suara kita memuji Tuhan, dengan hati kita yang sungguh kita mau mempersembahkan pujian kita bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sangat mengucap syukur karena kami diizinkan untuk masuk ke tahun 2021 dan ini minggu yang pertama kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu nyata bagi kami. Engkau mengizinkan kami melalui masa-masa sulit di tahun 2020. Namun Tuhan, dengan kekuatan dan semangat yang baru kami akan menapaki tahun 2021 ini terus dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekarang akan memulai sekolah minggu kami. Kami akan memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami terlebihnya juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini kami dengar dengan sungguh-sungguh dan melekat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Lose, ya. Tadi pagi waktu Lose sedang bangun tidur, Lose dengar ada suara burung di luar. Senang sekali ya Lose ya. Ya, bagus sekali Lose. Suaranya merdu ya Lose. Merdu sekali. Itu Tuhan pelihara Lose. Amin. Burung yang kecil saja Tuhan pelihara. Apalagi kita ya Lose. Betul, Tuhan memelihara kita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Burung Pipit. Ayo yang sama-sama. kecil dikasih. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lose, indah sekali pemandangan yang ada di luar saat kita membuka jendela ya Lose. Semua itu adalah berkat Tuhan. Kita bisa menikmati udara yang segar, pemandangan yang indah. Semua berkat Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang
Amin ya Lose. Tadi kita katakan burung pipit yang kecil dikasih Tuhan. Apalagi Bunga di padang oh juga iya Lose. dikasihi Tuhan. Apalagi anak-anak yang sekarang sedang mengikuti sekolah minggu online kita. Mari anak-anak, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita mau memuji lagu apa Lose? Kasihnya seperti sungai. Amin. Ayo anak-anak, kita sama-sama tetap semangat memuji Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Lause, berkat Tuhan tercurahkan untuk kita semua. Apakah kita mau datang untuk berdoa kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan saja? Mari kita memujikan lagunya. Nya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Amin. Anak-anak, sukacita sekali berkat Tuhan mengalir terus buat kalian. Mari kita sama-sama datang terus mengharapkan berkat Tuhan dengan terus tekun berdoa dan membaca firman Tuhan, maka berkatnya akan diberikan bagi kita. Lose, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Lose. Betul, kita duduk tenang, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Hormati Tuhan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Benar sekali Lose. Tuhan sukacita sekali melihat semua anak-anak sekolah minggu suka melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari anak-anak kita mengikut Tuhan dengan setia. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami bisa duduk dengan rapi dan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati supaya kita bisa melakukan firman-Mu dalam kegiatan sehari-hari.
Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Taat pada perintah Tuhan. Sulit capek, membosankan, tidak menyenangkan. Hidup terasa terkekang. Wah, adik-adik, bisa jadi banyak alasan untuk kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Mungkin adik-adik berpikir, kan Tuhan tidak terlihat oleh mata kita. Jadi, kita tidak perlu taat kepada Tuhan. Sehingga kita tidak perlu melakukan perintah Tuhan dan kita boleh melanggar perintah Tuhan. Wah, adik-adik, apakah itu benar? Tentu tidak benar ya. Walaupun mata jasmani kita tidak melihat Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, tetapi sesungguhnya Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia melihat bahkan menilai hidup kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus di dunia ini. Adik-adik, dalam kesederhanaan Bapak Yusuf dan Maria, mereka tetap mau mematuhi perintah Tuhan dengan tulus. Sehingga sejak bayi, Yesus pun sudah tunduk dan memenuhi tuntutan hukum Taurat. Adik-adik, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk mematuhi perintah Tuhan dengan tulus. Firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Kemudian kita akan baca lagi di ayat yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan, Lause bacakan. Dan ketika genap 8 hari, ia, yaitu Yesus, harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Kemudian ayatnya yang ke-39 sampai 40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Adik-adik, demikian kita membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik langsung mau bertanya, apakah ayah dan ibu kalian pernah menuntun kalian untuk berdoa sebelum makan? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menaati perintah ayah dan ibu dengan berdoa sebelum makan? Ya, adik-adik, penting bagi kita untuk taat kepada ayah dan ibu. Ketika kita taat dan melakukan perintah orang tua kita, sama dengan kita menaati perintah Tuhan. Adik-adik, bayi Yesus sudah diajarkan taat oleh orang tuanya. Bayi Yesus yang masih kecil, pada umur 8 hari, Yesus disunat dan diberi nama. Biasanya, orang tua akan memberi nama pada anaknya dengan suatu harapan. Yusuf dan Maria memberi nama pada bayinya sesuai dengan perintah Tuhan melalui malaikat Gabriel sebelum kelahirannya. Adik-adik, nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani, Yehosua atau Yosua, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Dan nama ini adik-adik bukan sekedar hanya sebuah harapan biasa. Sesungguhnya nama itu terbukti bahwa hanya melalui Yesus Tuhan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Wah, adik-adik,
Yusuf dan Maria adalah sepasang suami istri yang sangat taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Mereka terus menjaga dan merawat bayi Yesus dengan baik. Dan sekarang bayi Yesus sudah berumur 40 hari. 40 hari. Yusuf dan Maria dibawanyalah bayi Yesus untuk pergi ke bait suci. Nah adik-adik, untuk apa sih? Mereka, Yusuf dan Maria, membawa bayi Yesus ke bait suci padahal Yesus masih sangat kecil, 40 hari. Rupanya adik-adik, di zaman dulu, kalau seorang bayi, yaitu di zamannya orang-orang Israel, kalau seorang bayi sudah berumur 40 hari, maka keluarga yang memiliki bayi tersebut, mereka harus melakukan suatu upacara untuk mengingat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan mereka juga mengingat bahwa tulah ke-10, adik-adik masih ingat tulah ke-10? Yaitu hukuman Tuhan bagi orang Israel adalah kematian anak sulung orang Mesir. Tetapi anak-anak sulung orang Israel selamat dan tidak mati. Oleh sebab itu adik-adik, umur bayi Yesus yang baru 40 hari ini sudah dibawa ke bait suci. Kemudian Yusuf dan Maria membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Yusuf dan Maria pada waktu itu bukanlah orang yang kaya raya adik-adik. Sehingga mereka membawa apa yang bisa mereka persembahkan kepada Tuhan, yaitu 2 ekor burung merpati. Mereka akan pergi ke bait suci. Mereka akan pergi ke Yerusalem menuju bait suci. Untuk apa? Untuk berdoa di sana dan menyerahkan 2 ekor burung merpati sebagai persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, seorang imam yang melayani di bait Allah mendoakan Maria dan mendoakan bayi Yesus agar bertumbuh dan bertumbuh di dalam perlindungan kasih Tuhan. Adik-adik, melalui Yusuf dan Maria, Yesus diajarkan untuk melakukan perintah Tuhan dari sejak kecil. Dengan demikian, sampai Yesus tumbuh besar dan dewasa, Yesus terbiasa untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dengan tulus, bukan dengan bersungut-sungut atau dengan terpaksa. Adik-adik yang terkasih, ketaatan Yesus membawa dampak. Dampaknya apa? Yaitu dikatakan Alkitab, Yesus tumbuh makin besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, serta mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan tentu sayang kepada anak-anak yang mau selalu taat kepadanya. Adik-adik, hari ini mari kita belajar dari Yusuf dan Maria yang senantiasa taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Terlebih hari ini kita mau meneladani Yesus dari sejak kecil, dari bayi bahkan dari sejak kecil. Dia mau taat pada perintah Tuhan dengan tulus. Bukan sekedar ikut-ikutan atau karena sekedar diajak oleh orang tuanya. Tidak, dia mau melakukannya dengan tulus. Mari adik-adik mulai hari ini. Walaupun adik-adik masih kecil, kita harus belajar taat pada firman Tuhan. Supaya kelak ketika kita sudah besar dan sudah dewasa, kita terbiasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik ingat, ketika adik-adik mau taat kepada ayah atau ibu, taat kepada ayah dan ibu, itu berarti adik-adik sedang belajar menaati perintah Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-34, Mazmur 119 ayat yang ke-34 berkata demikian. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 34.
Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur, kami mau belajar meneladani Yusuf dan Maria yang taat melakukan perintah Tuhan. Bahkan dari sejak kecil, Tuhan Yesus pun sudah memberikan teladan bagi kami untuk mau hidup taat kepada orang tua dan terlebihnya taat kepada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, ajari kami anak-anakmu untuk hidup mau taat kepada papa mama kami dan hidup mau taat untuk menjalankan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kalian, di mana kalian yang biasanya tidak sekolah online, sekarang kalian harus sekolah online di rumah. Dan semuanya itu Tuhan tetap sertai. Anak-anak, jikalau kalian juga sudah memberikan persembahan yang sudah dikumpulkan beberapa waktu yang lalu, biarlah kita juga sama-sama kembali mengumpulkan uang persembahan kita, bisa menitipkan kepada orang tua kalian untuk kemudian dikumpulkan dan bisa dimasukkan di gereja. Mari kita sama-sama memberikan ucapan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih Tuhan kepada kalian dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Bersyukur, pula syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik tetap semangat ya, mulai Senin mungkin akan mempersiapkan diri belajar lagi. Kiranya Tuhan tolong. Jangan lupa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita belajar untuk taat perintah firman Tuhan. Oke, adik-adik tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.